Salam sejahtera buat kita semua, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya Pendeta Claudia Kawingian dari GKI Diponegoro, Surabaya. Mari bersama kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah, sumber kehidupan kami, yang menafasi setiap ciptaan-Mu, yang menyediakan berkat-Mu untuk menghidupi kami. Tuntun kami menjalani kehidupan hari ini, dan kiranya firman-Mu menjadi sebuah anugerah yang meneguhkan kami dalam menjalani kehidupan dengan iman yang kokoh, dalam pengharapan yang kuat hanya kepadamu. Kami siap menyambut firman-Mu, Tuhan berbicaralah. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan pagi ini saya akan bacakan terambil dari Amsal pasal 3 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Puji Tuhan, Bu. Tuhan Maha Baik. Saya bisa melihat, saya mengalami kebaikan Tuhan. Justru ketika saya mengalami kondisi terpuruk. Saudara, kalimat itu diucapkan oleh seorang ibu yang setahun lalu ia meratap dengan amat sangat karena suami yang dikasihinya, yang dicintainya berpulang. Bukan si ibu bersuka cita karena ditinggalkan oleh suaminya. Justru ia sangat terpukul, bahkan nyaris putus asa. Ia tidak tahu bagaimana harus meneruskan hidupnya. Bagaimana tidak, di saat itu ia dalam kondisi yang baik dan nyaman. Posisi dan kedudukan suami sedang bagus-bagusnya, bahkan baru saja dipromosikan ke posisi yang sudah sangat lama diidam-idamkan. Tiba-tiba saja semua seakan direnggutkan darinya dengan kepergian suaminya kembali ke pangkuan Bapa di surga. Oh, ia seakan dihempaskan ke titik terendah dalam hidupnya. Bagaimana ia bisa meneruskan hidup? Orang yang diandalkannya, orang yang menjadi tumpuan hidupnya, kini sudah tiada. Dan kini semua beban seakan-akan diletakkan di pundak ibu itu. Ia harus menjadi seorang ibu sekaligus seorang ayah bagi kedua anaknya yang masih menempuh pendidikan. Ia merasakan hidupnya begitu pahit. Mengapa Tuhan membiarkan ia mengalami kebahagiaan begitu singkat? Mengapa ia harus mengalami realita yang berat? Cukup lama ia terpuruk dalam kesedihan dan duka mendalam. Sanak saudara, para sahabat silih berganti datang mengajaknya, ayo bangkit dari kesedihan yang mengurung, yang menekan. Jangan berhenti melangkah, teruskan perjuangan hidupmu. Perlahan tapi pasti ibu itu pun sadar, ia harus bisa menerima kenyataan yang pahit itu. Mau tidak mau, ia harus meneruskan hidupnya. Ia gamang bagaimana memulainya. Banyak kecemasan menghantuinya. Sanggupkah dia memikul beban hidup yang berat? Di titik itulah ia menyadari bahwa jabatan, posisi, kuasa, ataupun koneksi yang dimiliki manusia bukanlah hal yang bisa dipertahankan, bukan pula hal yang bisa diandalkan. Karena sesungguhnya satu-satunya yang bisa diandalkan hanyalah Tuhan. Ya, Tuhan. Ia bersandar, ia belajar arti bersandar pada Tuhan. Ia belajar menghayati apa arti mempercayakan hidup pada Tuhan. Sebab hanya Tuhanlah yang bisa menolongnya untuk menjalani masa depan yang tidak diketahuinya.
Tuhan juga yang akan bersamanya dalam seluruh perjuangannya merintis usaha di bidang kuliner yang coba dijajakinya, dijalaninya. Dan ternyata sungguh ketika dia menjalani, disitulah dia mengalami pemeliharaan Tuhan, campur tangan Tuhan itu ada dan nyata dalam seluruh perjuangan hidupnya. Saudara, tidak sekali dua kali saya berjumpa dengan pengalaman iman yang seperti ibu itu. Ternyata belajar untuk percaya dan bersandar pada Tuhan tidaklah cukup sampai pada pengetahuan di pikiran kita. Menjalani kepercayaan dengan melangkah menapaki hidup yang serba tidak pasti, hidup yang penuh dinamika, memang membutuhkan keyakinan yang kuat. Dan hal itu mengingatkan saya pada Abraham. Ketika ia mempercayakan hidupnya mengikuti panggilan Tuhan yang memintanya untuk pergi meninggalkan semua kemapanan, meninggalkan komunitas yang selama ini mengitarinya, mendukungnya, yang membuat hidupnya stabil, aman, dan nyaman. Dan Abram diutus Tuhan untuk pergi ke tempat yang bahkan Abram sendiri belum tahu apa dan bagaimana kondisi yang akan dihadapinya. Hari esok yang seperti apa yang akan ia alami, Abram tidak bisa menerkanya. Namun satu hal yang pasti, Abram yakin penuh pada Dia yang memanggilnya, Dia yang mengutusnya untuk pergi, dengan segenap janji yang mengikutinya, bahwa Dia adalah Allah yang maha berkuasa, yang bisa diandalkannya, yang bisa menjamin seluruh kehidupannya. Sebuah iman yang murni, yang terus dibentuk Allah sepanjang kehidupan Abram. 25 tahun menanti dan berpegang pada janji Tuhan akan adanya keturunan yang sangat banyak yang Tuhan janjikan untuknya. Berkali-kali pula godaan datang menghampiri Abram, berupaya untuk menggoyahkan keyakinannya. Bahkan tak kurang Sarai istrinya goyah dan meragukan janji Allah akan hadirnya seorang anak bagi mereka di usia tuanya. Namun Abram tetap berpegang pada janji Tuhan. Sungguh sebuah iman yang kokoh. Iman yang lahir dari proses hidup yang berliku dan dinamis yang membuat Abram menjadi tokoh teladan bagi hidup beriman. Saudara, bersandar pada Tuhan, percaya sepenuh hati, meski realita kadang memperhadapkan dengan situasi yang tidak kita inginkan. Disitulah batu uji bagi iman kita. Tuhan ingin kita percaya padanya dengan sepenuh hati, bukan dengan setengah hati. Bukan pula di saat kita dalam kondisi aman dan nyaman, namun justru di saat himpitan dan kesesakan, kesulitan dan penderitaan mendera, ketidakpastian akan hari esok kita alami. Disitulah kita menjalani apa arti bersandar sepenuh hati pada Tuhan. Melangkah dengan yakin penuh pada pegangan tangan Tuhan. Saudara memiliki seseorang yang bisa melindungi, yang bisa kita andalkan, terlebih bila orang yang kita andalkan itu punya kuasa, punya kedudukan, punya power, punya kemampuan yang bisa menjamin keadaan kita, yang bisa menolong kita, tentu itu menggembirakan. Namun ingatlah, segala di dunia ini fana sifatnya. Tidak ada yang kekal. Ketika sosok yang kita andalkan, yang kita harapkan itu tidak ada, maka di titik itulah kita mengerti. Sesungguhnya tidak ada yang bisa kita andalkan selain Tuhan. Ia kekal adanya dan setia menyertai dengan kasih-Nya yang tak berubah kualitasnya dalam segala keadaan. Pekerjaan tangan Tuhan kadang tak terselami oleh kita manusia. Campur tangan Tuhan selalu ada dalam setiap hal yang kita alami.
Bila rambut kita saja Tuhan tahu jumlahnya, tentulah Tuhan juga tahu apa yang kita perlukan, bagaimana keadaan kita. Mungkin tidak selalu kita berada dalam kondisi dan keadaan yang baik dan nyaman. Namun penyediaan Tuhan, pekerjaan tangan Tuhan itu pasti ada untuk kita umatnya. Sebab melalui keadaan kita itulah apa yang terjadi pada kita, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, anak-anaknya. Saudara, belajarlah menjalani hidup dengan percaya sepenuh hati padanya, dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Sebuah nasihat yang baik untuk kita resapi dalam perjalanan hidup selaku seorang pengikut Tuhan. Amin. Kita aminkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih ya Allah, kiranya kami boleh belajar meresapi dan mengalami tuntunan tangan-Mu, apa arti mempercayakan hidup kami kepadamu, sekalipun kami berhadapan dengan hari esok yang masih menjadi misteri. Tapi satu hal yang pasti, Tuhan menyertai kami, bersama kami, kini dan kekal selamanya. Terima kasih. Dalam nama Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Demikian firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita.